Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Lasso Vero. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini tanggal 9 Mei. Kita mau beribadah sama Tuhan. Adik-adik udah siap? Coba lo lihat. Wah, pasti udah siap semuanya ya. Oke ya, kita mulai. Panggilan beribadah, Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Adik-adik, kita lipat tangan, kita sampaikan doa, kita minta Tuhan pimpin ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan yang pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian Roh Suci yang pimpin sampai penghabisan. Tangan kita masih terlipat, kita tutup mata, kita minta Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, walaupun kami tidak ada di dalam gereja, tapi kami rindu Tuhan, masuk hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, pimpin juga Lause di sini ya Tuhan, supaya kami boleh bernyanyi dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, masih semangat dan kita masih berdiri. Kita mau nyanyikan Mars Skala Minggu. Oke ya? Siap.
pasti Tuhan senang. Kita masuk ke gerbangnya, kita masuk ke tempat ibadahnya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kita nyanyikan ya, ku masuki gerbangnya. Kita masuk ke rumah Tuhan, kita mau beribadah dengan hati yang bersyukur, dengan muka yang bergembira. Oke? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Tapi tepuk tangan. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Tepuk tangan. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Jadi adik-adik, kita masuk gerbangnya, kita masuk ke tempat ibadah, kita puji Tuhan dengan sukacita. Karena apa adik-adik? Tahu? Siapa yang tahu? Betul, karena Yesus sayang padaku. Tahu dari mana Yesus sayang? Apa? Betul, Alkitab mengajarku. Kita nyanyiin ya lagunya ya. Nih, lagunya Yesus sayang padaku. Oke ya? Siap. Adik-adik, lagunya ada 3 bahasa. Kita nyanyiin semua ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, sama kita belajar Mandarinnya. Oke? Siap. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Alkitab mengatakan kalau Tuhan sayang sama kita. Alkitab itu apa sih? Ternyata Alkitab itu buku yang paling indah, buku yang terindah. Adik-adik tahu kan lagunya? Minggu lalu juga kita udah nyanyi ini, kita belajarin lagu ini. Hari ini kita belajarin lagi ya. Kita nyanyikan kembali ya. Ternyata Alkitab itu bukunya indah sekali. Dia menyatakan keselamatan, menyatakan kebaikan, menyatakan penyertaan Tuhan juga. Adik-adik, kita sekarang mau masuk ke persembahan ya. Uang persembahannya bisa dititipin sama mama. Saat ini kita sampaikan dulu persembahan kita melalui pujian. Ya, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
kita lipat tangan, kita berdoa kembali. Tuhan, inilah puji-pujian kami, persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan terima, dan berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di suatu desa, ada seorang ibu bernama Rina. Ibu Rina sedang mengandung anaknya yang pertama. Aduh, begini rasanya mengandung ya. Perut rasanya nggak enak. Mau makan selalu juga nggak enak. Berusaha untuk makan, perut malah mual-mual. Aduh, kepala juga rasanya pusing sekali. Tuhan, tolong kuatkan aku. Begitulah adik-adik, seorang ibu yang sedang mengandung, mereka merasakan hal yang tidak enak sekali. Selama 9 bulan 10 hari, seorang ibu harus mengandung. Begitu juga dengan Ibu Rina. Ibu Rina mengandung anaknya dan sekarang tibalah waktunya Ibu Rina untuk melahirkan. Cup, anakku sayang, jangan nangis terus ya. Ibu sayang kamu. Cup. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Bobo ya anakku sayang. Begitulah Ibu Rina sangat menyayangi anaknya. Ibu Rina selalu merawat anaknya ketika sakit, ketika sehat, membuatkan susu, menggendong. Ibu Rina merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Anaknya Ibu Rina yang bernama Rino semakin bertambah besar. Ibu Rina pun semakin tua. Rino, waktunya kamu belajar, nak. Ayo, belajar dulu, jangan main game terus ya. Kemana sih Rino ini? Dia main game di mana ya? Coba ibu cari dulu. Sementara itu, Rino sedang asyik main game di kamarnya. Asik sekali main game ini. Mumpung ibu tidak tahu,
aku bisa main game sepuasnya. Ngapain belajar? Yang penting aku main game dulu sampai puas. Aku harus menang. Aku harus menang melawan teman-temanku. Enak sekali ya bermain game online. Yuhu. Sementara Rino terus asik main game dan ibunya mengetuk pintu kamarnya. Rino, Rino. Aduh, gimana nih ketahuan sama ibu kalau aku lagi main game? Aduh, gimana nih teman-teman? Apa lebih baik ngumpet dulu ya? Rino sangat ketakutan karena ibunya sudah mengetahui kalau ternyata Rino sedang bermain game. Padahal keesokan harinya Rino harus ulangan. Rino, kamu di mana, Nak? Ibu cari-cari tidak ketemu-temu. Ayo, kamu belajar dulu ya. Di mana Rino ya? Ibu cari dulu deh. Asik main game. Asik. Tidak ada yang menandingi asiknya main game. Pokoknya aku gak mau belajar. Rino, ayo belajar. Besok kamu kan mau ujian. Ibu tidak tahu ya rasanya asiknya main game. Pokoknya aku tidak mau belajar, Ibu. Aku mau main game aja. Kok Rino begitu ya? Padahal di sekolah minggu sudah diajarkan loh biar taat pada orang tua. Ibu nasihatin biar dia mau belajar. Besok kan mau ulangan. Tuhan Yesus, tolong biar Rino menjadi anak yang taat. Begitulah adik-adik, kasih sayang seorang ibu memang tidak ada batasnya. Kesabarannya saat menghadapi anak-anaknya tidak pernah ada batasnya. Meskipun terkadang ibu Rino juga bisa marah ke Rino, tapi itu semua untuk kebaikannya Rino. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di Sekolah Minggu GKBC Samanhudi. Nah, sekarang tiba waktunya kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lause Kristanti ajak kita semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami agar kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, yuk kita sama-sama semua ambil Alkitabnya. Karena firman Tuhan itu ceritanya diambil dari Alkitab. Nah, kalau sudah ambil Alkitabnya, kita mau sama-sama nyanyi dulu yuk. Masih ingat kan lagunya Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan, buku kesayangan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15. Yuk kita sama-sama buka ya adik-adik. Yesaya 49 ayat 15. Kita baca bersama-sama yang sudah bisa membaca ya. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah adik-adik masih ingat nggak tadi sebelum cerita firman Tuhan tadi ada cerita ada seorang ibu yang lagi ngapain ya adik-adik? Ibunya lagi kenapa? Lagi menangis? Oh salah ya? Atau ibunya lagi tertawa? Oh bukan juga. Ya, betul sekali. Ibunya itu sedang mengandung. Nah, Ibu Rina namanya ya. Ibu Rina sedang mengandung. Adik-adik, tahu nggak kalau ibu-ibu sedang mengandung itu perutnya besar. Mungkin kita yang sudah jadi koko, jadi cece, pasti tahu kalau perut mami itu besar. Nah, di dalam perut mami itu ada dedeknya. Nah, dulu kita juga begitu, ada di dalam perut mami sebelum kita lahir ke dunia. Nah, adik-adik, begitulah seorang ibu mengandung seorang bayi atau anaknya. Nah, waktu mengandung itu, ibu-ibu itu tidak enak loh adik-adik. Ada yang namanya mual-mual, perutnya nggak enak. Terus kalau makan itu sekalipun ibu-ibu itu sudah makan, makanannya keluar, nggak bisa diterima dari perutnya. Terus udah gitu mau tidur juga susah, kepalanya pusing. Terus ada lagi berbagai macam yang dirasakan oleh seorang ibu ketika sedang mengandung. Nah, ketika seorang ibu sudah melahirkan anak dengan kesakitan, anaknya sudah terlahir dengan selamat, ibu itu akan merawat anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya menangis, anak itu akan dibelai-belai, cup 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 cup. Nah kayak gitu ya, biar anaknya ini bisa diam, nggak nangis lagi. Terus kalau anaknya sedang lapar, akan dikasih makan, ayo makan. Terus setelah itu kalau haus, seorang ibu atau seorang mama akan memberi minum susu kepada bayinya, kepada anaknya. Nah setelah itu seorang ibu juga akan susah untuk meninggalkan bayinya. Jadi seorang ibu yang punya bayi kecil itu susah untuk pergi berlama-lama. Misalnya kalaupun bisa pergi, itu pasti di rumah sudah menyiapkan susunya, sudah menyiapkan, misalnya bayinya sudah bisa makan, dedek bayinya udah bisa makan, itu pasti akan disiapkan makanannya terlebih dahulu. Tetapi
meskipun pergi atau bekerja, seorang mama atau seorang ibu pasti akan terus memikirkan anaknya, memikirkan bayinya yang sedang di rumah. Oh, kira-kira bagaimana ya keadaan bayiku sekarang, keadaan anakku sekarang, apakah sudah minum susu atau sudah makan belum ya? Atau saat ini udah tidur belum ya? Pasti seorang mama, seorang ibu itu akan selalu kepikiran adik bayinya dan ingin selalu berada di sebelah dedek bayi untuk menjaga dedek bayi. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Tuhan atau dengan Allah kita. Seperti tadi ya di dalam Alkitab di Yesaya, yang adalah umat Allah, itu mereka juga disayangi oleh Allah. Misalnya nih kayak tadi nih, seorang ibu itu akan terus menyayangi anaknya. Kalaupun misalnya sewaktu-waktu nih ibunya sedang sakit, oh nggak bisa ngerawat anaknya karena ibunya sendiri sedang sakit. Jadi ibu nggak bisa mendampingi anak, ibu nggak bisa merawat anaknya lagi. Nah, tetapi Tuhan Allah itu selalu dan setia untuk tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan Sion. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti seorang mama yang kasih sayangnya begitu besar. Kasih sayangnya itu tidak ada batasnya. Kasih sayang seorang mama atau seorang ibu itu tidak pernah berkesudahan. Kalaupun sewaktu-waktu seorang mama atau seorang ibu tidak bisa merawat anaknya, tidak bisa mendampingi anaknya, tetapi Tuhan Allah tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Allah tetap setia kepada kita, tetap sayang kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Begitu ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kita ulangi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang setia buat kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur Engkau sudah menganugerahkan kami seorang mama, seorang mami, seorang ibu yang sangat baik. Tuhan, Engkau memberkati mama kami, mami kami, ibu kami, seperti Engkau memberkati kami. Berikan kesehatan, umur panjang kepada mama kami, kepada ibu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini adalah akan membuat kartu ucapan
buat ibu kita atau mami kita. Nah, yang kita perlukan alat dan bahannya adalah ada kertas berwarna hijau, merah, kuning, dan putih. Kalau di rumah tidak ada kertas berwarna, adik-adik bisa pakai kertas putih saja. Terus nanti adik-adik bisa warnain pakai krayon ataupun spidol ya. Nah, setelah ada kertas, kita juga perlu ada spidol. Selain untuk mewarnai, spidol ini juga untuk menulis ucapan kita kepada mami kita. Terus kita juga butuh lem. Kita juga butuh gunting untuk membuat kartu ucapannya. Setelah itu kita butuh 2 tali nanti untuk ditempel. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat cara membuatnya ya. Adik-adik, kertas yang berwarna kuning kita lipat jadi 2 begini, terus digunting jadi bentuk hati. Nah, seperti ini. Tereng. Terus untuk bagian luarnya jangan lupa ya, gunting juga di sebelahnya yang tadi kita gunting berbentuk hati. Di bagian luarnya sedikit kita gunting juga. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, begitu juga dengan kertas yang warna merah. Lipat, lalu gunting berbentuk hati. Bagian luarnya juga ya, jangan lupa. Nah, sudah. Sekarang kita lipat kertas yang warna hijau ini untuk membuat kartu. Lipat kertas warna hijau jadi 2. Lalu kita tempelkan kertas warna kuning dan merah yang tadi yang berbentuk hati sebelah luarnya sini. Pakai lem ya adik-adik. Nah, nanti kalau sudah ditempel jadinya seperti ini. Hati warna merah dan kuning, tempelkan talinya. Terus kita lihat bagian dalamnya. Kertas yang warna putih kita tempel di bagian dalamnya. Lalu kita tuliskan ucapannya. Adik-adik boleh terserah mau ngucapin apa aja. Misalnya, I love you mommy by violin. Misalnya seperti ini ya contohnya. Nah, begitu ya adik-adik.